Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih ngerasain gitu? Udah ngobrol panjang lebar sama calon klien, kayaknya udah oke banget nih, udah mau deal. Terus Anda kirim proposal. Dan sunyi senyap atau malah ditolak. Duh, rasanya itu kayak udah lari jauh, kesandung tali sepatu sendiri pas di garis finish. Sakit banget kan? Nah, hari ini kita mau bedah nih, bab 10 dari materinya Alan Weiss. Judulnya aja udah ngena banget. Proposal anti gagal, jangan tersandung tepat di garis finish. Jadi misi kita kali ini adalah ngebongkar gimana caranya bikin proposal yang bukan sekedar dokumen, tapi lebih ke konfirmasi kemenangan. Dan kuncinya ternyata ada sebelum kita ngetik proposalnya itu sendiri. Betul sekali. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Kita mikirnya proposal itu alat buat jualan, buat meyakinkan gitu kan. Padahal sumber ini, Alan Weiss ini, dia bilang sebaliknya. Proposal yang bagus itu bukan buat mulai negosiasi, tapi cuma rangkuman tertulis dari apa yang udah disepakati secara konsep. Jadi kuncinya anti gagal itu bukan di proposalnya, tapi di persiapan kita sebelumnya. Pondasinya harus kuat dulu. Nah, kerja kerasnya justru di situ. Wah, ini langsung mengubah cara pandang ya. Jadi proposal itu kayak semacam catatan resmi kesepakatan lisan gitu ya? Bukan brosur. Oke deh. Kalau gitu, mari kita bedah fondasi yang Anda bilang tadi. Ada 10 langkah persiapan kan di sumber ini. Nah, langkah paling awal, yang paling dasar, yang kalau salah di sini, wah bisa buyar semua, itu apa? Langkah pertama, dan ini hukumnya wajib menurut Wise, cari dan ngobrol langsung sama economic buyer, pengambil keputusan ekonomi. Ini bukan soal jabatan aja ya, tapi orang yang benar-benar punya kuasa bilang iya buat ngeluarin uang sebesar nilai proyek yang kita tawarkan. Bukan manajer yang masih harus minta izin lagi, bukan bagian pengadaan yang cuma proses dokumen, tapi dia yang pegang kendali anggarannya. Kalau kirim proposal ke orang yang salah, ya, ke gatekeeper atau orang yang nggak bisa mutusin, itu ya ampun buang-buang waktu aja. Harus ke orang yang bisa take and check-nya lah, gitu. Nah, nyari economic buyer ini seringnya tantangan juga ya, banyak lapisannya gitu di perusahaan. Oke, katakanlah kita udah berhasil nemuin orangnya, udah bisa ngobrol, langkah penting berikutnya apa nih? Kayaknya bukan langsung presentasi produk kan? Oh jelas bukan, sama sekali bukan. Langkah kedua itu bangun hubungan saling percaya. Kedengerannya klise ya, tapi Wise ini ngasih arti spesifik. Maksudnya, sampai di titik di mana Anda dan si economic buyer ini bisa ngobrol terbuka, jujur, bisa saling kasih masukan. Pembeli nyaman cerita masalahnya, idenya, bahkan keraguannya. Dan kita, tugas kita, lebih banyak dengerin buat paham, bukan buat cepet-cepet jualan. Sumber ini bilang, ironisnya, makin kita sabar bangun hubungan ini, malah makin cepat nanti proposalnya disetujui. Kepercayaan itu modal utama. Menarik ya, konsep sabar malah mempercepat ini ya. Oke, hubungan udah mulai kebangun nih. Terus sumber ini masuk ke 3 langkah inti, kesepakatan konseptual, menetapkan tujuan, tolok ukur, sama nilai. Nah, kenapa 3 ini jadi penting banget di persiapan pra-proposal? Iya, jadi 3 ini, tujuan, tolok ukur, nilai. Ini kayak fondasi kesepahaman sebelum kita nulis proposalnya. Kesepakatan konsepnya dulu. Pertama, tujuan. Hasil akhirnya mau apa sih? Yang spesifik, yang bisa diukur, yang disepakati bareng. Bukan cuma naikin penjualan, tapi mungkin naikin pangsa pasar segmen A 10% dalam setahun misalnya. Kedua, tolok ukur. Nah, gimana kita tahu tujuannya tercapai? Ukurannya apa? Angka penjualan kah? Tingkat retensi, atau mungkin kepuasan pelanggan, reputasi merek? Harus jelas ukurannya biar nggak abu-abu nanti. Ketiga, dan ini yang paling ditekankan Wise, itu nilai. Apa sih manfaat bisnisnya kalau tujuan itu tercapai? Dan gak kalah penting, apa untungnya buat si economic buyer secara pribadi? Mungkin dia dapat bonus, atau kerjaannya jadi lebih gampang. Nah, menggali dan sepakat soal nilai ini, apalagi kalau bisa dihitung untungnya, ROI, itu bikin biaya proyek kita nanti dilihat bukan sebagai beban, tapi investasi strategis. Sumber ini kasih contoh pertanyaan-pertanyaan bagus buat gali nilai ini. Hmm, Menggali nilai ini kayaknya kunci buat justifikasi investasi ya. Oke, 3 pilar ini udah kokoh. Terus ada langkah keenam, istilahnya menarik banget, menjelaskan opsi atau pilihan ya, choice of yeses. Ini maksudnya gimana? Bukan diskon kan? Nah, ini salah satu teknik khas Wise yang kuat banget secara psikologis. Jadi daripada kita kasih proposal cuma satu paket, satu harga, yang bikin klien mikir iya atau enggak aja, dan biasanya lebih gampang bilang enggak, kita tawarin beberapa opsi. Biasanya 3 deh.
Tiap opsi itu pilihan iya yang valid. Opsi paling dasar udah cukup buat capai tujuan minimal. Opsi kedua mungkin nambah nilai lebih, cakupan lebih luas atau hasil lebih cepat. Opsi ketiga yang paling lengkap misalnya. Yang penting semua opsi ini dirancang buat berhasil, cuma beda levelnya aja. Nah, ini secara cerdas geser fokus pembeli. Pertanyaan di kepala mereka jadi bukan lagi, perlu nggak ya pakai konsultan ini? Tapi jadi, gimana ya cara terbaik pakai konsultan ini? Wise bilang pengalamannya nih, teknik pilihan ya ini bisa naikin kemungkinan proposal diterima, wah signifikan banget. Bisa sampai 50% lebih tinggi katanya. Wow, luar biasa. Pergeseran dari apakah jadi bagaimana itu halus tapi efeknya gede ya. Kayak ngasih pilihan ke klien tapi di jalur yang udah kita siapin. Terus langkah 7 dan 8 menetapkan lini masa sama rentang investasi. Kenapa ngomongin angka, ngomongin biaya baru di tahap ini setelah nilai dan opsi dibahas? Bukannya klien sering nanya harga duluan? Justru itu, sumber ini nekenin banget. Jangan ngomong harga sebelum nilai itu jelas dan disepakati. Kalau kita langsung sebut harga di depan, klien lihatnya sebagai biaya murni, cenderung nolak. Tapi, kalau mereka udah benar-benar paham nilai gede yang bakal didapat, yang udah kita bantu gali tadi, baru deh ngomongin investasi yang perlu buat capai nilai itu jadi lebih masuk akal. Mereka bandingin investasi sama potensi hasilnya, ROI. Nah, setelah nilai jelas, baru kita kasih rentang investasi buat tiap opsi pilihan ya tadi. Kasih rentang juga bikin lebih fleksibel, nggak kaget sama harga. Bersamaan sama ini, langkah 7, kita juga sepakati lini masa. Siapa ngerjain apa, kapan, alur kerjanya gimana. Biar jelas peran masing-masing. Oke, logis banget alurnya ya. Bangun hubungan, sepakati tujuan ukuran nilai, kasih pilihan, baru ngomong investasi sama jadwal. Sip. Tinggal 2 langkah terakhir nih. Pengiriman proposal, langkah 9, sama tindak lanjut, langkah 10. Kenapa ditekankan banget soal cepetnya ngirim sama jelasnya jadwal follow up? Momentum itu penting banget dalam jualan, apalagi kalau udah sepakat secara konsep. Sumber ini saranin, begitu semua poin 1-8 udah deal secara lisan, langsung susun dan kirim proposalnya. Idealnya sih 24 jam, pakai kurir kilat, overnight, biar kelihatan profesional dan urgent. Makin lama jeda antara deal lisan sama proposal di tangan klien, makin besar resiko muncul keraguan, atau ada pihak lain masuk, atau prioritas klien berubah. Terus, yang penting banget, langkah 10, sebelum kita tutup obrolan kesepakatan konsep itu, kita harus nentuin tanggal dan jam spesifik buat follow up bahas proposalnya. Bukan bilang, nanti saya telepon minggu depan ya. Tapi, proposalnya saya kirim besok pagi pakai kurir, nah saya akan hubungi Bapak Ibu lusa, Kamis jam 10 pagi buat bahas isinya. Waktu itu oke atau jam 2 siang lebih pas. Ini pakai pilihan ya lagi, buat jadwal, biar pasti, dan klien nggak ngilang. Jadi 10 langkah ini benar-benar kayak ngebangun jembatan persetujuan ya, pelan-pelan, sebelum proposal fisiknya jadi. Oke, anggap jembatannya udah jadi, kesepakatan konsep udah mantap, sekarang waktunya nuangin itu ke dokumen proposal. Sumber ini kan ngasih 9 komponen struktur proposal. Gimana biar proposal ini beneran anti gagal, cuma formalitas saja? Bener, proposal di sini fungsinya cuma dokumen formal, bukan alat buat ngerayu lagi. Strukturnya harus logis, ringkes, dan jelas banget nunjukin semua yang udah disepakati di 10 langkah tadi. Jangan masukin ide baru atau kejutan. 9 komponen itu intinya. 1. Penilaian situasi. Ringkasan singkat soal latar belakang masalah klien. Nunjukin kita paham, biar nyambung lagi. 2. Tujuan. Poin-poin hasil akhir yang spesifik, persis dari kesepakatan langkah 3. 3. Tolak ukur. Metrik kuantitatif-kualitatif buat ngukur sukses, dari langkah 4. Ini buat akuntabilitas. 4. Nilai. Penjelasan manfaat bisnis dan mungkin pribadi buat klien, dari langkah 5. Ini jantung proposalnya, pembenaran investasinya. 5. Metodologi dan opsi. Penjelasan singkat cara kerja kita dan rincian pilihan ya dari langkah 6, termasuk cakupan dan investasi tiap opsi. 6. Waktu pelaksanaan. Jadwal atau lini masa proyek dari langkah 7. Ilan, Gimana tuh peran pentingnya di proposal anti gagal ini? komponen ketujuh itu akuntabilitas bersama. Ini penting buat ngatur ekspektasi dan negasin kemitraan. Isinya jelasin apa tanggung jawab kita dan apa tanggung jawab klien biar proyeknya sukses. Misalnya klien perlu kasih data, nunjuk orang, atau kasih feedback cepat. Kedelapan, syarat dan ketentuan. Ini bagian legalnya tapi penting. Struktur biaya,
Idealnya berbasis nilai proyek, bukan per jam, jadwal bayar, usahain ada DP gede di awal, misal 50%, kerahasiaan, klausul batal, asuransi kalau perlu, cara bayar. Ada tips menarik nih. Cantumin klausul yang bilang pembayaran deposit itu udah dianggap setuju sama proposal, meskipun belum tanda tangan balik. Ini bisa percepat proses. Kesembilan, persetujuan. Tempat tanda tangan klien. Nah, bagusnya kita udah tanda tangan duluan, nunjukin komitmen kita. Wah, poin soal deposit sebagai persetujuan itu cerdik juga ya. Bisa hemat waktu. Selain isinya, ada penekanan soal format fisik atau cara kirimnya nggak biar kesannya makin anti gagal? Ada banget. Sumber ini nekenin pentingnya tampilan fisik yang profesional, yang sesuai sama nilai jasa kita yang tinggi. Jangan cuma kirim proposal penting via email atau fax, kecuali emang diminta ya. Sarannya, pakai hard copy berkualitas, kertas bagus, cetakan jelas. Kirim pakai kurir cepat, semalam, same day, nunjukin kita serius dan urgent. Kasih 2 salinan, 1 buat arsip klien, 1 buat ditandatangani dan dikirim balik. Pakai map presentasi yang bagus, jangan cuma di staples. Sertakan surat pengantar singkat, personal, ngingetin obrolan terakhir, konfirmasi pengiriman proposal. Kesan pertama dari dokumen fisik ini ikut ngebangun persepsi nilai. Selain itu, Wise juga nyaranin buat nawarin opsi mulai proyek lebih cepat, cukup berdasarkan persetujuan lisan via telepon aja, kalau kliennya udah siap banget dan nggak mau nunggu dokumen balik. Detail presentasi ini ternyata bukan cuma hiasan ya, tapi bagian dari strategi juga. Oke, proposal udah rapi, dikirim profesional. Sekarang momen follow up yang udah dijadwalin. Gimana cara follow up yang pas sama filosofi proposal sebagai konfirmasi ini? Follow up-nya harusnya jadi langkah yang gampang kalau 10 langkah persiapan tadi benar. Kuncinya, telepon klien tepat di waktu yang udah disepakati, sesuai langkah 10. Jangan kecepatan, jangan telat. Pas telepon, jangan langsung nanya gimana proposalnya, mau ambil yang mana. Cukup buka obrolan, ingatin janji telepon, terus biarin klien ngomong duluan. Kalau responsnya positif, oh, udah saya baca, kayaknya oke nih. Jangan lama-lama, langsung aja ke langkah berikutnya. Baik, kalau gitu kapan paling cepat kita bisa mulai? Kalau klien masih ada pertanyaan, jawab langsung. Kalau perlu diskusi lagi, jangan digantungin. Langsung jadwalin waktu spesifik berikutnya, secepatnya. Gimana kalau kita bahas detailnya besok pagi jam 9? Jangan biarin ada jeda lama. Ingat, proposal ini harusnya cuma konfirmasi. Sumber ini malah cerita kasus nyata klien besar, GRE Insurance, yang langsung kirim cek $125.000 setelah terima proposal. Dan proyeknya mulai sebelum proposal tanda tangan balik ke Wise. Pembayaran jadi bukti setuju paling kuat. Poin kunci menurut saya dari strategi proposal anti gagal ala Wise ini. Pertama, ini yang paling utama. Persiapan pra-proposal itu 90% kerjaan. Fokus kita harusnya di situ, bukan di nulis proposalnya. Proposal itu cuma ujungnya aja. Kedua, inti persiapan itu mencapai kesepakatan konseptual yang solid. Samain persepsi soal tujuan, tolok ukur, dan yang paling penting, nilai value, proyek. Sebelum nulis proposal, ketiga, pakai kekuatan psikologis dari pilihan ya, choice of yeses. Ini ngubah cara klien mikir dari apakah jadi bagaimana. Keempat, selalu bingkai biaya sebagai investasi yang sebanding sama nilai, ROI. Jangan ngomong harga sebelum nilai jelas. Kelima, susun proposal yang logis, ringkas, profesional. Isinya hanya ngulang poin yang udah disepakati. Nggak ada kejutan. Kedua, inti persiapan itu mencapai kesepakatan konseptual yang solid. Keenam, follow up secara disiplin, tepat waktu, fokus ke langkah selanjutnya. Jelas banget rangkumannya, jadi proposal yang beneran anti gagal itu bukan senjata buat meyakinkan di akhir. Malah sebaliknya, dia itu dokumen konfirmasi yang elegan atas kesepakatan yang udah dibangun hati-hati sebelumnya. Perangnya udah dimenangkan jauh sebelum proposal dibuat. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup, ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Coba deh lihat proses Anda sekarang. Berapa persen waktu dan energi yang Anda habiskan buat nulis, moles, desain proposal, dibanding waktu buat 10 langkah persiapan pra-proposal tadi? Bangun hubungan, gali kebutuhan, sepakati tujuan, ukuran, nilai, bikin pilihan. Gimana kalau Anda coba balik rasionya? Fokus lebih besar di persiapan, di ngobrol mendalam sama calon klien. Apakah ini, seperti klaim Wise, bisa secara drastis naikin tingkat sukses proposal Anda, mungkin beneran bikin anti gagal?
dan naikin persentase deal sampai 50% atau lebih. Sesuatu buat dicoba kan? Wah, pertanyaan reflektif yang nusuk banget nih. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita tentang strategi proposal anti gagal dari Alan Weiss. Semoga ini kasih perspektif baru biar nggak kesandung lagi di garis finish. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.